Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, kapanpun Bapak menonton. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 kami, yaitu mengenai analisis data gempa di tahun 2015 yang menggunakan Python melalui modul Pandas dan Matplotlib. Next. Nah, anggota kelompok 2 terdiri dari saya, Jonathan Sibua dengan NIM 005, Dita Ardianto dengan NIM 065, Gania Parsa dengan NIM 125, Dylan Aurelius dengan NIM 185, dan Malik Ahmad Zulkarnain dengan NIM 245. Next. Oke. Pada kali ini, pokok bahasannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, deskripsi data, dan yang kedua adalah langkah analisis dan visualisasi data. Next. Nah, apa sih analisis data? Nah, analisis data itu merupakan sebuah proses untuk menghasilkan kesimpulan atau hasil yang nantinya akan dipakai dalam bidang-bidang tertentu. Nah, analisis data ini bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi yang lebih mudah dipahami, yang berguna untuk dijadikan suatu solusi dari permasalahan, terutama yang berkaitan dengan penelitian tertentu. Next. Nah, pada awalnya kami berdiskusi, kelompok 2 berdiskusi untuk menentukan apa sih tema besar yang akan kami gunakan pada tugas besar yang kedua kami ini. Dan pada akhirnya kelompok 2 memutuskan untuk menentukan tema data gempa yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 berdasarkan data yang diambil dari website kaggle.com. Nah, data yang kami ambil itu memiliki 4.938 baris dan 8 kolom. Next. Nah, selanjutnya adalah langkah analisis data. Pembagian dekomposisi langkah analisis data dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, melakukan pencarian data yang sekiranya sesuai dengan kriteria tugas. Dan yang kedua, mampu mendeskripsikan maksud dari data yang ditemukan. Next. Nah, selanjutnya, itu kita yang ketiga, mampu mendeskripsikan statistik data yang ditemukan. Dan yang keempat, melakukan data cleansing. Ini jika perlu. Melakukan visualisasi data, menentukan hubungan atau korelasi antar data. Berikutnya, data yang sudah didapat akan diolah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk inisiasi atau codingan dari data yang akan diolah. Di sini diperlihatkan salah satu bentuk statistik data. Nah, di setiap kolomnya itu ada jumlah data, kemudian rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kemudian ada persentil 25%, 50%, 75%, dan maksimum. Misalnya kita lihat di kolom magnitude atau besar dari kekuatan suatu gempa, di sini terlihat bahwa nilai rata-ratanya itu rata-rata dari besarnya yaitu 4,49 skala Richter. Kemudian nilai minimumnya itu 3,4 skala Richter dan nilai maksimumnya itu ada di 7,5 skala Richter. Selanjutnya, ini merupakan salah satu persentil 10%. Di sini terlihat juga bahwa persentil 10% dari kolom kekuatan gempa itu 4,1 skala Richter dan juga terdapat kolom yang lainnya juga seperti kedalaman, longitude, latitude, dan lainnya. Kemudian selanjutnya juga ini terdapat persentil 90%. Di sini terlihat bahwa persentil 90% dari kolom magnitude itu 5 skala Richter dan juga yang lainnya juga dapat bisa dilihat dari sini. Tugas 6, visualisasi data.
Jadi data-data yang telah diperoleh akan divisualisasikan menjadi beberapa grafik. Next. Pertama, kami membandingkan kedalaman dengan magnitude dengan batas bulan September dan magnitude di bawah 4. Jadi di sini bisa dilihat massnya itu 9 yang tandanya September dan magnitude-nya kurang dari 4. Dan jenis grafiknya itu bar. Next. Nah, ini grafiknya. Jadi magnitude 3,7 itu memiliki kedalaman maksimal ya sekitar 400. Next. Yang kedua, kalian membandingkan kedalaman dengan magnitude dengan batas bulan Oktober dan magnitude di bawah 4. Di sini maksudnya sama dengan 10 yang tandanya Oktober dan magnitude-nya kurang dari 4 dan jenis grafiknya itu bar. Next. Jadi ini grafiknya dan yang memiliki kedalaman maksimal yang sekitar 175 itu ada di magnitude 3,9. Oke, jadi kita melanjutkan pembahasan mengenai penampilan perubahan terhadap waktu. Yang kami gunakan adalah membandingkan saat bulan keberapa dengan banyaknya gempa yang terjadi. Yang pertama, kami menggunakan kainnya itu jenisnya adalah line chart. Yang kedua, jenis kainnya itu adalah area chart. Next. Oke, di sini dapat dilihat bahwa grafik pertama merupakan area chart dan grafik kedua merupakan line chart. Dapat dilihat bahwa pada sumbu X menunjukkan bahwa bulan keberapa dan pada sumbu Y menunjukkan banyaknya gempa yang terjadi. Dapat dilihat pada grafik area chart maupun line chart bahwa pada bulan sekitar 5 merupakan banyak gempa yang terjadi itu paling banyak. Next. Oke, yang ketiga penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan. Pada yang bagian satu ini kami menggunakan pie chart yaitu menunjukkan proporsi banyaknya jumlah magnitude yang dibatasi pada magnitude 4 sampai kurang dari 5. Di sini kami membatasi magnitude tersebut karena jika tidak dibatasi, grafik pun akan banyak sekali kemungkinannya, sehingga kami membatasinya. Di sini kami menggunakan pie chart, sehingga jenis kainnya adalah pie. Next. Oke, di sini merupakan grafik pie chart dari proporsi banyaknya jumlah magnitude yang dibatasi pada magnitude 4 sampai kurang dari 5. Dapat dilihat pada grafik pie chart ini bahwa pada magnitude 4,3 lah yang merupakan nilai maksimum yang ada pada magnitude tersebut. Next. Oke, untuk penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan yang bagian kedua, kami menampilkan bagian-bagian bulan dari total nilai magnitude dan kedalaman dalam satu bar, di mana besar magnitude dibatasi kurang dari 4 dan kedalaman dibatasi kurang dari 20. Lagi-lagi kami membatasinya karena jika tidak dibatasi, hasil grafiknya pun akan banyak sekali kemungkinannya, sehingga kami membatasinya agar lebih mudah untuk dibacanya. Di sini kami menggunakan stack bar sehingga pada kainnya atau jenisnya yaitu bar dan ditambahkan dengan stack sama dengan true. Next.
Oke, ini merupakan grafiknya di mana pada subuh X menunjukkan eh, bulan keberapanya, dan untuk yang warna biru itu menunjukkan besar magnitud, dan untuk yang warna jingga itu menunjukkan kedalaman, total dari kedalaman. Dapat dilihat bahwa pada bulan ke-9 jumlah magnitud maupun kedalamannya bernilai maksimum, yaitu yang terletak pada bagian tengah grafik bar kelima. Oke, next. Selanjutnya adalah korelasi. Next. Jadi korelasi itu apa sih? Korelasi adalah merupakan indikasi hubungan antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam koefisien relasi. Nilai dari koefisien relasi ini ada pada range 0 hingga 1. Jadi jika nilai dari koefisien relasinya antara 0 sampai 0,5, maka menunjukkan bahwa hubungan antara variabel tersebut adalah rendah. Sedangkan jika nilai koefisien relasinya antara 0,5 hingga 0,9, hubungan antara dua atau lebih variabel tersebut sedang. Dan terakhir, jika nilai koefisien relasinya antara 0,9 hingga 1, menyatakan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut tinggi. Next. Pertama, kami mencari korelasi antara data magnitud dengan data kedalaman. Dapat dilihat pada codingnya, kami menggunakan tipe grafik scatter plot dengan sumbu X magnitud dan sumbu Y kedalaman atau depth. Next. Selanjutnya, kelompok kami mencari korelasi total magnitud dengan sumbu X latitude dan sumbu Y kedalaman dengan menggunakan grafik bubble plot. Dapat dilihat dalam codingnya, K-nya adalah scatter, sumbu X-nya adalah latitude atau lat, sumbu Y-nya adalah depth, dan size DF-nya mark, dan warnanya orange. Next. Dan terakhir, kita mencari korelasi antara magnitud dengan depth. Dapat dilihat setelah di run, koefisien korelasinya bernilai minus 0,12428. Jadi karena mendekati dengan 0, maka dapat disimpulkan tidak ada korelasi antara magnitud dengan depth. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau sebagainya. Terima kasih.